Ya, selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi masih membahas mengenai sistem koordinat, di mana di video kali ini kita akan membahas cara mentransformasikan sistem koordinat dari kartesian ke silinder ataupun sebaliknya. Yang harus kita ketahui pertama kali bahwa pada saat kita melakukan transformasi, ada dua jenis transformasi yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah transformasi besaran skalar, yaitu mengubah dari parameter x, y, z ke parameter rho, dz, atau sebaliknya. Dan yang kedua adalah transformasi besaran vektor, yaitu mengubah vektor satuan ax, ay, az ke vektor satuan a rho, av, az, dan sebaliknya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari pertama kali adalah transformasi besaran skalar. Mari kita perhatikan gambar di samping. Coba kita lihat segitiga yang berwarna biru ini. Dari segitiga yang berwarna biru ini kita tahu bahwa besaran X itu adalah rho cos phi, sedangkan besaran Y itu adalah rho sin phi. Dan dari transformasi skalar untuk mengubah silinder ke kartesian, dari segitiga siku-siku yang berwarna biru ini, kita tahu bahwa besarnya rho sama dengan akar dari x kuadrat tambah y kuadrat, sedangkan phi itu adalah arkus tangen dari y per x. Untuk transformasi vektor, sekarang kita lihat, jika kita memiliki vektor A dalam sistem koordinat kartesian, maka jika vektor A akan diubah ke dalam sistem koordinat silinder, maka bentuk dari vektor A adalah seperti kita lihat di bagian yang berwarna biru ini. Untuk itu, pada saat kita mengubah dari sistem koordinat kartesian ke sistem koordinat silinder, besaran yang harus kita cari adalah A besar rho dan A besar phi. Tapi, jika kita ingin mengubah dari sistem koordinat silinder ke sistem koordinat kartesian, maka besaran yang harus kita cari adalah A besar X dan A besar Y. Sedangkan besaran A besar Z untuk sistem koordinat kartesian maupun untuk sistem koordinat silinder adalah sama. Sekarang kita lihat. Besaran A besar rho artinya adalah komponen dari vektor A yang searah dengan vektor satuan A rho, di mana A besar rho sama dengan vektor A didot produkkan dengan vektor satuan A rho, di mana kalau kita lihat pengerjaannya seperti kita lihat dalam slide. Sedangkan A besar phi adalah komponen vektor A yang searah dengan vektor satuan A phi, di mana A besar phi itu adalah vektor A didot produkkan dengan vektor satuan A phi. Dari persamaan yang kita lihat di slide ini, akan muncul dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, kenapa A besar rho adalah vektor A didot produkkan dengan vektor satuan A rho? Kenapa didot produkkan? Kenapa bukan dikroskan atau dijumlah? Nah, pertanyaan kedua adalah, berapa besarnya vektor satuan AX didot produkkan dengan vektor satuan A rho? Dan selanjutnya seperti yang terlihat di persamaan yang berwarna kuning ini. Nah, sekarang kita akan mencari jawaban yang pertama. Nah, sekarang yang harus kita lihat adalah vektor satuan AZ jika didot produkkan dengan vektor satuan A rho, hasilnya pasti adalah 1. Dan vektor satuan AZ jika didot produkkan dengan vektor satuan A phi juga adalah 1 karena mereka berdua saling tegak lurus. Sekarang yang harus kita cari adalah jawaban dari bagian yang berwarna merah dan bagian yang berwarna kuning. Nah, sekarang kita lihat apa arti dari dot product. Perhatikan gambar samping. Jika kita mempunyai vektor A dan vektor B, maka A dot B sama dengan magnitudo vektor A dikalikan magnitudo vektor B dikalikan kosinus sudut di antara keduanya, yaitu kosinus alfa. Sekarang jika magnitudo vektor A adalah 1 atau vektor A merupakan vektor satuan, maka A dot B sama dengan magnitudo vektor B dikalikan cos alfa. Dan jika kita lihat segitiga X, Y, Z di sini, maka magnitudo vektor B dikalikan cos alfa pada dasarnya adalah panjang garis XZ.
di mana panjang garis XZ ini adalah komponen vektor B yang searah dengan vektor A. Berarti vektor A didot produkkan dengan vektor B adalah komponen vektor B yang searah dengan vektor A. Nah, sekarang, untuk menjawab pertanyaan kedua. Berapa besarnya vektor satuan AX didot produkkan dengan vektor satuan arrow? Sekarang perhatikan gambar di sini. Jika kita memiliki titik A, maka arah AX AY adalah seperti itu, dan arah arrow AV adalah seperti itu. Nah, di mana ini adalah sudut V, berarti sudut V bisa kita lihat di gambar. Sekarang kita lihat berapa besarnya AX dot arrow. AX dot arrow adalah magnitude AX dikalikan magnitude arrow dikalikan kosinus sudut antara keduanya, di mana kosinusnya adalah kosinus P. Nah, sekarang berapa AY dot arrow? Nah, kalau kita lihat ini adalah AY dot arrow, berarti adalah 1 dikalikan dengan kosinus 90 derajat minus V, yaitu seperti ini. Begitu pula dengan AY dot AV. Sehingga, dan AX dot AV, sehingga kita bisa mendapatkan tabel seperti ini. Untuk selanjutnya, yang akan kita pelajari adalah transformasi sistem koordinat kartesian ke bola dan sebaliknya. Terima kasih.